Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita belajar dari Ulangan pasal yang ke-12. Tuhan itu begitu mengenal bangsa Israel. Dan salah satu karakteristik bangsa Israel adalah mereka selalu ingin seperti bangsa yang lain. Tentu saja ini sebuah sudut pandang yang mengherankan. Bagaimana mungkin mereka dikit-dikit ingin seperti bangsa lain, termasuk mereka ingin menyembah dewanya orang lain, dewanya bangsa lain. Maka di dalam Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 sampai yang ke-30 khususnya, Tuhan sudah memberikan perintah kepada bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus memerangi penduduk Kanaan, memunahkan mereka, melenyapkan mereka, membunuh mereka semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tidak terjerat dengan dewa-dewa sembahan mereka. Kalau bangsa atau penduduk Kanaan dibiarkan hidup, maka yang dikhawatirkan Tuhan adalah bangsa Israel akan kawin campur dengan mereka dan terjadilah kompromi dan akhirnya menyembah kepada dewa-dewa orang Kanaan. Maka Tuhan ingin bahwa bangsa Israel setiap kali masuk ke tanah Kanaan, maka mereka harus melenyapkan seluruh penduduk Kanaan termasuk dewa-dewa mereka. Tetapi yang sungguh mengherankan adalah sekalipun penduduk Kanaan sudah dikalahkan, mereka sudah ditumpas, tetapi bisa-bisanya bangsa Israel tetap ingin menyembah dewa-dewa Kanaan itu. Coba perhatikan ayat yang ke-29 dan 30. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya. Jadi ingat, bangsa Israel sudah mengalahkan penduduk Kanaan, lalu kemudian sudah masuk dan menduduki negeri itu, dan bahkan berdiam di negeri itu. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Sebuah sikap yang menurut saya tidak masuk akal. Mereka sudah menduduki negeri itu, berdiam di negeri itu, dan jelas-jelas melihat Tuhan Allah Israel yang mereka sembah memberikan kemenangan, sementara dewa-dewa orang Kanaan yang menjadi sesembahan orang Kanaan sesungguhnya telah dikalahkan. Bagaimana bisa mereka terbersit pikirannya untuk menyembah dewa-dewa orang Kanaan? Bukankah Tuhan memberikan kemenangan dan dewa orang Kanaan ini jelas-jelas kalah? Bagaimana mungkin mereka yang jelas-jelas mengalami kemenangan dari Tuhan mau menyembah dewa yang sudah dikalahkan? Yang menang kok menyembah kepada dewa yang kalah? Sungguh tidak masuk akal. Tapi rupanya bukankah kalau kita belajar dari sejarah bangsa Israel terjadi juga? Dan kalau kita aplikasikan dalam hidup kita yang seperti ini banyak. Tuhan jelas-jelas menjadi penyelamat kita. Tuhan sudah menyatakan pertolongannya. Tuhan berulang kali menyatakan mujizatnya. Tapi tidak kurang juga banyak orang Kristen yang berpaling dari Tuhan dan dia mencondongkan hatinya kepada dunia. Jelas-jelas yang kasih pertolongan Tuhan, tapi banyak orang masih mengandalkan orang kuat, masih mengandalkan koneksinya, masih mengandalkan manusia yang jelas-jelas tidak bisa tolong dia. Ini hal yang mengherankan. Tetapi hal ini harus disadari bisa juga terjadi dalam hidup kita semuanya. Sehingga pesan firman Tuhan hari ini bagi kita adalah janganlah bahwa kita dekat-dekat dengan dosa. Sebab tidak ada orang yang bisa dekat-dekat dengan dosa tanpa dia kompromi dengan dosa. Maka jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Prioritaskan Tuhan, jadikan Tuhan yang terpenting, dan jangan pernah kompromi dengan dosa. Ingatlah, Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah memberikan kemenangan, Tuhan sudah menyatakan pertolongan dan mujizat. Maka andalkanlah Tuhan dan bukan mengandalkan dunia,
manusia, dan semua yang di luar Tuhan. Tuhan berkati kita.